Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatul Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, yaitu sebuah agama yang bisa mengantarkan kita dari kegelapan menuju era yang terang benderang atau kehidupan yang penuh cahaya dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatul Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara memandikan mayit. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua muslim dan muslimat terkait dengan masalah kematian, yaitu hukumnya fardu kifayah yang harus dilakukan oleh kita semua. Sekarang kita masuk pada bab tentang mandi. Karena salah satunya fardu kifayah yang keempat itu adalah, yang pertama itu adalah memandikan mayit. Nah, bagaimana tata cara memandikan mayit? Nah, saat ini akan kita bacakan redaksinya. Namun sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa al-Kuliniyatul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Aqal musti utawi luwe kitike ngedusi maring mayit iku taklimu badanihi, nyumrambake badane mayit bil ma'i kelawan banyu. Wa akmaluhu utawi sampurnane husli, wa akmalu utawi sampurnane husli iku ayal sila yen to ngedusi ayal sila yen to mbaso sapa wong sapa ghasil sawataihi maring mayit. Maksudnya itu adalah sawatahi itu adalah duduk dan kubul, kemaluan depan dan belakang baik laki-laki ataupun perempuan. Wa akmaluhu tawi sampurnane huslu iku ayal silayen tombasuk sapa ghasil sawataihi ing keoloan lurune mayit. Wa ayazilalan yen to ngilangi sapa ghasil al-qadhara ing reget min anfihi saking irunge mayit.
wa ayyuwaddi'ahu lan yenton duni sapa ghasil ing mayit wa ayyuwaddi'ahu lan yenton nguduwi mengambilkan wudu sapa wong ing mayit wa ayat luka lan yenton gosok sapa ghasil badanahu ing awake mayit bisidri kelawan godhong sider atau godhong widara wa ayyusabba lan yen soi sapa man utawa ghasil almaa ing banyu ngesoake ayyusabba yen ngesoake sapa man almaa ing banyu alaihi ing atase mayit salatan kelawan ping telu. Jadi itu semua redaksi daripada kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang tata cara memandikan mayit. Di sini dijelaskan ada diperinci menjadi dua tata cara memandikan mayit. Ada paling sedikitnya memandikan mayit dan yang kedua sempurnanya memandikan mayit. Nah, seperti apa paling sedikitnya? Ayo kita jelaskan. Pertama, paling sedikitnya memandikan mayit itu adalah aqallul ghusli ta'mimu badani bil ma'i. Jadi sebenarnya tata cara memandikan mayit itu kalau kita mau ambil mudahnya itu cukup ambil air siram selesai. Yang penting airnya rata mengenai seluruh anggota tubuh mayit itu sudah cukup selesai. Langsung dikafani. Gitu aja sebenarnya. Itu paling sedikitnya. Jadi tidak butuh orang banyak. Mungkin butuh orang banyak karena mengambilkan airnya, mendekatkan tongnya, menyiapkan tempatnya. Sebenarnya diangkat, taruh, dijeting, siram, cuek, selesai. Yang penting sudah semuanya terkena air. Cukup. Sudah cukup. Apabila si mayit itu memang mayitnya kondisi normal dan tidak mengandung tidak membawa najis. Nyiramnya kalau mau yang sunnah, yang mau sunnah ya siramannya itu dijadikan tiga kali, paling sedikitnya itu tiga kali. Paling banyaknya itu 9 kali basuhan. Nah, lalu kalau kita melihat kalau kita melihat sempurnanya, kalau ingin menyempurnakan artinya membereskan mayit atau memandikan mayit itu dengan sebenar-benarnya, kalau kita mau mengambil yang sempurna, maka di sini dijelaskan yang pertama yang harus kita lakukan wa akmalu ayyan sila sawataihi. Pertama yang harus dilakukan itu adalah membersihkan, dibasuh dulu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau dibersihkan seluruh kotoran yang ada di sana, jadi dibersihkan. Dibersihkan semuanya. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah dibersihkan. Walaupun itu hukumnya itu makruh. Jadi kalau tidak bisa dibersihkan, itu hukumnya makruh dipikirkan. Tuh. Jadi pertama bersihkan dulu dua kemaluan. Jadi dua alat kemaluan laki-laki ataupun perempuan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Terus kemudian yang dilakukan yang nomor
Yang dilakukan yang nomor 2 itu adalah setelah dibasuh dulu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua itu adalah bersihkan. Setelah dibersihkan, kalau memang kayak dilempit-lempitannya itu masih apa, itu dibersihkan. Sekali lagi, tapi catatannya jangan menyentuh langsung, tapi harus pakai sapu tangan yang sangat lembut. Dia dibersihkan, termasuk lubang hidungnya, min anzihi, lubang hidungnya, kotoran lubang hidungnya. Baru setelah selesai kotoran hidungnya, telinganya, semuanya dibersihkan, lubang-lubang yang ada semuanya dibersihkan, selesai. Terus kemudian yang ketiga, wa ayyuwaddi'ahu, mengambilkan wudu. Jadi setelah selesai mengambilkan wudu. Nah, kalau untuk mandi, jadi memandikan mayit ini itu tidak perlu niat. Hukum niatnya itu adalah sunnah. Memandikannya itu wajib. Berbeda dengan wudu. Mewudukan mayit itu hukumnya sunnah, tapi niatnya itu wajib. Jadi di sini itu kalau memandikan mayit itu hukumnya wajib, tapi niatnya sunnah. Kalau mewudukan atau mengambilkan wudhu mayit itu hukumnya sunnah, tapi niatnya itu adalah wajib. Makanya di sini ada kata-kata wajabat niyatuhu wa syai'un. Jadi ada sesuatu yang wajib dilakukan tapi niatnya sunnah, dan ada pula sesuatu itu sunnah tapi niatnya wajib, yaitu mandi. Yang pertama itu mandi, yang kedua itu wudu. Jadi wudu itu memandikan mayit itu hukumnya wajib kifayah tapi niatnya itu sunnah. Tapi sebaliknya, kalau mewudukan mayit itu hukumnya sunnah tapi niatnya itu wajib dilakukan apabila mau mewudukan mayit. Lalu kalau niatnya memandikan mayit gimana? Ya cukup bilang orang yang mau memandikan nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti aw istibahati sholati alaihi lillahi ta'ala. Lalu niatnya wudunya bagaimana? Nawaitul wudu'a adaan li hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Itu ya sama kayak niat. Tuh. Baru setelah diwudui, nah ketika baru dimandikan. Siraman pertama sambil ayat luka badanahu bisidri. Jadi siraman pertama itu disiram, kemudian digosok menggunakan daun sidr, atau penggantinya itu biasanya kita menggunakan sabun. Jadi disapu sambil disiram itu terus disapu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, wa yusobbal ma'alai talatan. Baru yang kedua dibersihkan, siram lagi. Setelah semuanya dibersihkan, disapu, sudah selesai. Ada siraman pertama, baru siraman kedua. Itu biasanya kalau dulu itu biasanya air yang pertama itu menggunakan air yang penuh dengan wangi-wangian itu. Setelah selesai terakhir itu dibilas dengan air yang mutlak, yang putih, air yang jernih, yang putih, yang memang air murni tanpa ada kecampuran yang lainnya. Nah, itu banyak hal yang masih disunahkan itu kalau mau sempurnanya memandikan mayit. Dan masih banyak hal yang terkait dengan masalah mandi itu. Jadi memandikan itu, kalau misal seandainya mayitnya sendiri itu memandikan sendiri itu sudah sah. Tapi memandikan itu harus dilakukan oleh orang, karena apabila
apabila ada malaikat yang mau memandikan itu tetap tidak sah, tidak dianggap cukup. Kalau jin itu tidak apa-apa, atau mayit yang lain ikut memandikan. Dan di sini itu dijelaskan soalnya, dan memang terjadi mayit itu memandikan dirinya sendiri, memang memandikan dirinya sendiri. Di sini dijelaskan kama waqa li Sayyidi Ahmad Al-Badawi amaddanallahu bimadadihi. Bahkan ada mayit yang lain bangun untuk memandikan satu mayit dengan mayit yang lainnya saling menunda, itu pernah terjadi. Itu ya niatnya sama seperti tadi. Nah, untuk urusan yang memandikan siapa yang didahulukan, intinya secara umum kalau laki-laki yang memandikan itu laki-laki. Kalau perempuan yang memandikan itu adalah perempuan. Cuma di mana yang lebih utama? Kalau laki-laki yang memandikan itu pertama itu adalah kalau untuk urusan wal aula birrajuli fi ghusli aula bisolati alaihi darajatan. Siapa? Kalau laki-laki itu pertama rijalul asobah. Jadi keluarganya, anak-anaknya, putranya yang didahulukan. Baru setelah putra-putranya didahulukan, baru setelah itu pokoknya yang memiliki hubungan nasab dianggap paling itu yang didahulukan. Tidak harus yang baru kemudian imam atau penggantinya yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga kalau perempuan kalau perempuan itu sama-sama perempuan tapi dianjurkan yang kerabatnya, bukan anak-anaknya, bukan. Tapi dianjurkan itu adalah kerabat. Jadi perempuan dengan perempuan yang lebih utama dimandikan oleh perempuan. Ya, perempuan itu lebih utama dimandikan oleh perempuan. Kalau laki-laki yang didahulukan itu putra-putranya yang laki-laki, ya, putra-putranya laki-laki, baru orang-orang yang memiliki kemahroman atau kalau tidak ada imam yang ada di sana atau penggantinya. Nah, kalau perempuan itu yang didahulukan itu adalah perempuan, tapi nanti yang didahulukan dari semua perempuan ini bukan anak-anaknya, tapi kerabat dekatnya, tetangganya kayak itu. Cuman untuk istri itu boleh memandikan suami, begitu juga sebaliknya. Istri suami itu juga boleh memandikan istrinya. Tuh. Cuman sekali lagi yang diutamakan kalau laki-laki sebaiknya itu dimandikan laki-laki, kalau perempuan itu sebaiknya dimandikan oleh perempuan. Kalau dari pihak laki-laki yang diutamakan itu anaknya, kemudian wala, terus kemudian imam, yang laki-laki semuanya. Kalau perempuan yang didahulukan, kalau yang pertama itu kalau perempuan itu adalah yang didahulukan itu adalah kerabatnya. Yang diutamakan itu adalah yang memiliki hubungan darah kemahromannya. Baru setelah kerabat itu baru boleh. Kalau memang kerabat itu tidak ada, baru boleh orang lain. Jadi termasuk suami, termasuk istri itu baru boleh. Tuh. Terus tadi itu juga dijelaskan tentang sabun penggantinya itu tidak apa-apa. Bahkan di sini dijelaskan di sini itu adalah sempurnanya memandikan itu tiga kali siraman. Paling banyaknya itu adalah 9 kali. Tengah-tengahnya itu adalah 5 sampai 7 kalinya. Terus yang lebih sempurna lagi itu menggunakan air malih atau menggunakan air asin. Jadi pakai air laut itu yang utama.
yang utama. Jangan pakai air tawar itu kalau yang utama. Karena kalau pakai air tawar yang sifatnya itu dingin, itu bisa membuntu pada badan. Itu. Dan ketika memandikan itu juga sunnah untuk menutup wajah si mayit. Jadi mulai dari pertama kali dimasukkan ke tempat pemandian itu sunnah sudah ditutupi, matanya itu ditutupi semua, wajahnya itu sunnah ditutupi. Dan juga tadi seperti tadi itu disunahkan juga tidak menyentuh. Jadi lain maksud syai'an min ghairi awrati illa bi khirqatin. Jadi jangan sekali-kali menyentuh menggunakan tangan kosong, tidak bagus. Yang sunnah itu adalah menyentuh mayit itu menggunakan sapu tangan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan pada terkait dengan penjelasan proses memandikan yang sudah saya jelaskan lengkap. Dengan paling sedikitnya memandikan itu adalah siram sempurna, perlu terkena air itu sudah beres. Kalau mau sempurnanya itu pertama basui kedua alat kelaminnya depan dan belakang, terus kemudian dibersihkan semuanya, baik itu kotoran hidung, kotoran telinga semuanya. Yang ketiga itu adalah diwudukan, terus kemudian ketika disiram atau ketika diguyur menggunakan air itu jangan lupa digosok menggunakan sabun ya. Terus penyiraman itu diulang sebanyak tiga kali, dan jangan menggunakan tangan kosong, artinya harus menggunakan sapu tangan yang halus selain hal yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan pengetahuan ini kita bisa menghormati mayit dengan sebaik-baiknya penghormatan, baik lewat proses pemandian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah ala Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa khususan ila ma bi kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.